Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak, Ibu Guru, dan Kepala Sekolah. Kita masuk pada periode yang kedua atau semester 2 pada periode Juli sampai Desember 2024. Bapak Ibu bisa membuat perencanaan kinerja. Caranya seperti biasa, buka pada pengelolaan kinerja. Di sini Bapak Ibu bisa mengecek, misalkan kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Di sini kita cek, jika sudah melakukan pengiriman ke guru, akan ada tampilan seperti ini. Penetapan kinerja di sini sudah 2/2 atau 100%. Di sini bisa cek di riwayat. Ini sudah terkirim. Jika Bapak Ibu mencetak, ini klik cetak. Ini nanti yang akan tercetak. Nanti Bapak Ibu bisa memilih jenis printer yang digunakan. Di sini kita kembali Bapak Ibu. Setelah penilaian dikirim ke guru, kita buka pada aplikasi guru. Pada pengelolaan kinerja melalui akun guru. Buka pada pengelolaan kinerja. Di sini, guru sebagai pegawai. Di sini, atasan sudah menyelesaikan tahap terakhir. Di sini ada notifikasi seperti ini. Penerimaan dokumen evaluasi kinerja. Di sini, dokumen evaluasi kinerja pegawai untuk periode yang sedang berlangsung akan diterima oleh masing-masing pegawai. Di sini, dokumen evaluasi kinerja periode 1 tahun 2024. Dengan ini, pengelolaan kinerja Anda di periode ini sudah selesai. Cek dokumen sebagai bahan diskusi bersama atasan dalam mempersiapkan periode berikutnya. Kita cek di cek dokumen. Ada tampilan seperti ini. Kita cek sampai bawah. Kita cermati dari depan. Dokumen evaluasi kinerja pegawai periode 1 tahun 2024. Di sini dijelaskan periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024. Pegawai yang dinilai, ini namanya. Ini karena belum ada NIP, belum ada pangkat, kosong, kemudian unit kerja. Ada pejabat penilai kinerja. Kemudian ada predikat kinerja. Di sini sesuai ekspektasi untuk praktek kinerja, perilaku kinerja sesuai ekspektasi, predikat kinerja baik. Di sini Bapak Ibu perlu diketahui. Yang pertama, dokumen evaluasi kinerja periodik berfungsi sebagai bahan diskusi bersama atasan dalam evaluasi dan mempersiapkan periode berikutnya. Yang kedua, pegawai akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja periodik di setiap akhir periode. Kalau periode 1 itu di bulan Juli, periode 2 di bulan Desember, atau 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Yang ketiga, di akhir tahun anggaran, Kemendikbudristek akan menganalisis capaian dan upaya peningkatan kinerja pegawai dari periode 1 ke periode 2. Analisis ini digunakan untuk memproses predikat kerja atau predikat kinerja akhir tahunan yang akan dicantumkan di dalam dokumen evaluasi kinerja tahunan. Catatan di sini, dokumen tidak perlu ditandatangani. Di sini, Bapak Ibu bisa mencetak.
Jika akan disimpan, ini klik simpan. Kita bisa memilih folder, misalnya jika sudah tersimpan, kita bisa kembali untuk merencanakan yang periode selanjutnya. Caranya, di sini ada nama Bapak Ibu, kita klik, kita ganti periode. Di sini ada tanda panah ke belakang. Januari sampai Juni tadi sudah, kita klik. Di sini ada belum dimulai oleh atasan. Kita kembali ke atasan. Ya, di sini, jika kepala sekolah belum menyelesaikan penetapan kinerja, bisa klik di sini ganti periode. Jika sudah mengirimkan ke guru dan berhasil, otomatis periode Juli sampai Desember akan terbuka seperti ini. Supaya guru bisa melakukan perencanaan, klik mulai periode. Di sini, mulai periode Juli sampai Desember 2024. Jika lanjut, 1. Guru dapat mulai perencanaan dan pelaksanaan. 2. Tim kerja, pengawas sekolah dan dinas pendidikan dapat mulai pemantauan dan penilaian. Mohon ketik kalimat ini pada kolom kalimat persetujuan. Pastikan di sini sesuai ya. Jika di sini ada spasi, ikuti spasi. Klik lanjut. Ya, di sini setelah dikirimkan, periode Juli sampai Desember 2024 sudah dimulai. Kami sudah kabari guru di satuan pendidikan Anda serta tim kerja, pengawas sekolah dan dinas pendidikan. Anda juga dapat ganti periode untuk akses periode sebelumnya. Caranya kalau mengganti dari sini ya, ganti periode nanti muncul pilihan di sini. Setelah ini, berarti guru sudah bisa melakukan perencanaan. Kita buka kembali. Ya, kita buka dari nama, ganti periode. Ya, Bapak Ibu, jika atasan sudah memulai tapi di sini belum terlihat, Bapak Ibu kembali ke depan. Kita buka notifikasi. Tidak ada info terbaru, kita cari guru sebagai pegawai. Nah, di sini sudah ada informasi
periode Juli-Desember sudah dimulai atasan. Ganti periode untuk mulai perencanaan dan pelaksanaan. Tenang di sini, periode sebelumnya tetap dapat diakses. Caranya di sini, tekan nama di pojok kanan atas, setelah itu tekan ganti periode. Jika sudah memahami ini, klik saya mengerti. Kita akan ganti periode. Kita praktekkan petunjuk tadi. Nah, di sini sudah terbuka Juli-Desember, baru dipilih. Kita mulai. Ya, kita cek kembali. Datanya jika sudah sesuai, klik data sesuai. Di sini, jika sudah benar, data sudah benar. Tinggal diklik. Di sini ada rekomendasi, ini dari rapor pendidikan. Ini rapor pendidikan yang terakhir. Ya. Bapak Ibu bisa melihat rekomendasi ini, bisa pula melihat dari rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Di sini, untuk kualitas pembelajaran, di sini manajemen kelas cukup, dukungan psikologis baik, metode pembelajaran kurang. Di sini saya mengerti. Di sini ada catatan, Anda dapat berdiskusi dengan atasan untuk mempelajari rapor pendidikan satuan pendidikan Anda atau info lain terkait dengan tahap perencanaan. Klik saya mengerti. Di sini yang diprioritaskan adalah metode pembelajaran. Di sini ada ini indikator dimensi metode pembelajaran, ada aktivitas interaktif, ada instruksi pembelajaran, ada instruksi yang adaptif. Indikator yang lain. Ada penerapan disiplin positif, ini manajemen kelas. Bapak Ibu tinggal memilih. Karena tadi yang kurang adalah kualitas pembelajaran, kita akan mencari yang sesuai. Misalkan memilih yang ini. Aktivitas interaktif. Upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Di sini ke pengembangan kompetensi. Di sini sama seperti pada semester 1. Berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 B1 garis miring HK 03 garis miring 2023. Diharapkan minimal 32 poin. Ya, diharapkan diskusikan dengan atasan. Sekarang rencana yang pertama kita buka. Misalnya, kita cari meningkatkan melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Di sini misalkan kita memilih di sini ada 6 kegiatan. Misalkan kita pilih 4. Kemudian tambah. Kemudian kita cari pelatihan mandiri. Misalnya kita akan memilih di sini 4 kegiatan. Misalkan kita tambahkan lagi.
Bapak Ibu, jika ingin menghapus ternyata misalkan di sini nilainya sudah tinggi 52 ya. Kita bisa menghapus seperti ini. Kemudian jika belum dikirimkan, Bapak Ibu bisa mengubah juga. Misalkan untuk ini yang pelatihan mandiri, kita misalkan tidak 4 tapi 2. Nah, di sini pas 32. Atau kita tambahkan di sini, kita ambil yang 6 kegiatan. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk perencanaan usahakan lebih dari 32, meskipun targetnya 32. Jika sudah, bisa simpan draft atau ke tugas tambahan. Jika ke tugas tambahan, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Tugas tambahan, pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Di sini, misalnya, jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Misalnya di sini kita pilih pembina ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, misalkan kita ambil 3, pembina ekstrakurikuler, guru piket, kemudian tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK. Kemudian ke perilaku kerja. Misalkan kita pilih priorientasi pelayanan, apa perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini? Misalnya, kemudian yang poin akuntabel. Di sini kemudian kompeten. Indikatornya misalkan ini bantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk belajar. Wujud perilakunya kita pilih. Misalkan ini. Kemudian yang harmonis. Indikator perilaku. Misalkan ini. Perwujudannya misalnya kemudian yang loyal. Kemudian yang adaptif. Perwujudannya
Kemudian ke kolaboratif. Indikator perilakunya misalnya kita cek kembali. Oh, di sini ada yang belum untuk yang berorientasi. Lakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerja, perwujudannya. Ya, kita cek. Jika sudah, ini sudah semua, kita ke rangkuman. Jika sudah yakin, Bapak Ibu bisa lanjutkan ajukan. Ya, di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti setelah diajukan, jika didiskusikan dengan atasan ada perubahan, atasan bisa mengubah perencanaan yang Bapak Ibu guru buat. Di sini hasilnya untuk perencanaan kinerja yang tadi disusun untuk periode Juli sampai Desember 2024. Rencana hasil kinerja, meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Ya, nanti kalau sudah diajukan, guru akan mengisi formulir diskusi persiapan, formulir diskusi tindak lanjut, dan formulir refleksi tindak lanjut. Ya, di sini sertifikatnya sudah, kemudian didukung nanti kepala sekolah yang mengunggah, rencana hasil kinerja, rangkuman kehadiran juga nanti dari kepala sekolah, tambahannya ini yang membuat laporan disertai surat tugas. Jika sudah, klik ajukan. Atau Bapak Ibu bisa menyimpan RHK ini bisa klik lanjut ajukan. Jika masih ragu-ragu, klik simpan draft. Jika sudah yakin, klik ajukan. Demikian tadi Bapak Ibu, cara membuat perencanaan kinerja untuk periode 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.